Pertanyaan pertama untuk Ustadz Khalid, kenapa sih buat restoran Ustadz? Apakah karena Ustadz memang suka makan, atau karena Ustadz memang rindu dengan makanan Arab dulu waktu sekolah di Arab? Itu kalau mereka berangkat ke sana, kembali lagi makannya bakso, tempe, itu bagus. Tetapi setelah saya survei pribadi, kenapa? Dengan semua tentang beberapa tahun terakhir ini gelombang hijrah selebritis itu sangat luar biasa. Itu penyebabnya apa sih Ustadz? Kenapa tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, sekarang jadi banyak sekali selebriti yang kemudian hijrah menuju lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pandangan Ustadz tentang fenomena selebriti hijrah? Ini Ustadz, ada satu yang menarik juga nih terakhir nih Ustadz, mengenai Ustadz ini kan bisa dibilang yang paling konsisten dakwah dengan menggunakan sosial media Ustadz. Terbukti dari internet biasanya suka muncul tuh dakwah-dakwahnya Ustadz. Instagram juga begitu. Seberapa penting sih menurut Ustadz di zaman sekarang dakwah dengan sosial media, dan seberapa serius Ustadz mengemas dakwah Ustadz di sosial media? Karena kayaknya setiap hari ada banyak postingan Ustadz di YouTube maupun di sosial media. Mungkin bisa diikuti oleh para pendakwah di luar sana yang juga mereka punya kemampuan keilmuan yang sangat hebat luar biasa, namun belum bergerak ke arah internet atau sosial media. Saya rasa tidak asing ya di zaman kita sekarang. Medsos ini, kalau kita sebutkan langsung namanya kayak YouTube, Instagram, Facebook ini walaupun ada yang lain, Telegram dan seterusnya, tapi yang tiga ini yang memang sangat menonjol, digunakan oleh seluruh dunia, dan tidak ada satupun yang diorder di situ kecuali sangat cepat untuk booming ya. Mengenai sini Ustadz, ada YouTube, ada Instagram, Facebook, Telegram, Iya. Twitter ada Ustadz? Ada Twitter. Oh, semua sosmed teman-teman sekalian. Ya, memang yang menonjol di tiga tadi itu, di YouTube, di Instagram, sama di Facebook. Saya melihat ini pengaruhnya besar sekali gitu. 10 tahun lalu, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu, awal sekali kami mengangkat ceramah, itu bisa dikatakan tidak ada mungkin ya di YouTube itu ceramah. Setiap kali kita buka itu tidak ada sama sekali, dan waktu itu ada seorang sahabat saya bernama Pak Diarto Jazakallahu Khair. Beliau masih bergabung sama kami sekarang, lebih tua dari saya. Beliau mengatakan waktu itu hadir di ceramah, terus saya sempat minta supaya dia rekam, dan saya sempat bayar waktu itu fasilitas kameranya 200.000 gitu kan. Terus dia bilang, Ustaz, ini sayang kalau nggak diangkat di medsos, kita coba angkat di YouTube. Waktu itu saya juga masih belum perhatian terhadap medsos itu gitu. Ini saya bilang, apa-apa silakan. Beliau diangkat, yang nonton 30, 40, 100. Sekarang jutaan. Kalau 100 itu udah prestasi sekali pada saat itu. Tapi kita tidak putus asa, kita tetap aja jalan waktu itu, cuma di YouTube, karena Instagram datang setelah itu kan. Terus saja kita jalan, lama-lama mulai ribuan, mulai banyak orang yang dengar, dan ternyata beberapa dai termotivasi untuk ikut. Alhamdulillah sangat berpengaruh besar gitu. Jadi saya melihat ini sayang kalau tidak digunakan di zaman sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan medsos ini sebenarnya untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, saudara ya. Kalau kita lihat di zaman dulu, mungkin Kisra itu rajanya Persia, itu dicemburuin oleh orang-orang di sekitarnya karena dia punya kendi air terbuat dari tanah liat pilihan. Itu kalau ditaruh air minum cepat dingin, dan itu banyak raja-raja lain kalau datang ke sana tuh pengen minum dari kendi itu. Mungkin Kisra dan raja-raja pada saat itu tidak pernah berpikir di zaman kita sekarang akan ada dispenser gitu, yang semua orang bisa punya panas dingin di rumahnya. Kaisar itu, Raja Romawi, itu terkenal dulu ada ahli yang di kerajaan dia yang bisa membuat bulu hewan disatukan jadi kipas yang besar, kemudian dia dikipas oleh dayang-dayangnya jadi dingin, dan itu dicemburuin oleh raja-raja pada zaman itu. Mungkin Kisra dan raja-raja lain tidak pernah berpikir sekarang kita ada AC, tinggal remote dan segala macam gitu ya. Dan sekian banyak kita dengar kisahnya Qarun, bagaimana dia menyimpan sampai di Indonesia ada istilah harta karun ya, dari kata namanya Qarun yang tertimbun dengan hartanya kaumnya Nabi Musa yang kufur gitu kan. Nah itu dia saking tidak adanya perbankan, belum ada ATM zaman dulu, nggak ada internet banking kayak kita sekarang, di handphone kita bisa transfer setiap saat, itu dia harus simpan di gudang yang besar. Allah gambarkan dalam Al-Quran, kuncinya saja itu diangkat oleh sekian banyak laki-laki yang kuat dan berotot. Kuncinya bagaimana dengan pintu gerbangnya dan bagaimana dengan harta di dalamnya. Jadi mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah berpikir zaman sekarang ada perbankan, ada ATM, kita bisa transfer sekarang. Di atas ranjang kita bisa transfer sekian miliar bahkan untuk
sekian juta, ratusan juta, puluhan juta kepada yayasan anak yatim, pendidikan sosial dan segala macam. Al-Quran sudah ada dalam aplikasi kita sekarang. Zaman dulu tuh orang kalau mau baca Al-Quran repotnya luar biasa, karena masih ditulang-tulang, masih dikulit hewan di awal-awal turunnya gitu kan. Kita sekarang dengan sangat mudah, berwarna, bisa belajar tajwid. Jadi fasilitas sekarang ini sayang kalau kita nggak tunggangin. Saya melihat ini kemudahan Allah yang berikan kepada kita untuk meraih pahala yang sangat besar. Cuma banyak orang yang salah gunakan gitu. Kalau boleh tahu timnya Ustadz untuk pegang adminnya, kemudian kameramen dan segalanya itu berapa orang Ustadz? Untuk buat seperti yang Ustadz lakukan nih, supaya teman-teman tahu nih yang di rumah. Mungkin nanti saya ajak aja lihat ya. Nanti kita lihat ya, supaya teman-teman termotivasi di zaman sekarang untuk menyebarkan kebaikannya lewat sosial media. Terakhir Ustadz, harapan-harapan Ustadz ke depan seperti apa untuk semuanya lah? Saya sih berharap, alhamdulillah memang sekarang generasi milenial ini mulai lebih banyak tersentuh ke dakwah ya. Kalau saya melihat lingkup pribadi misalnya di setiap tablik akbar, setiap taklim, sebelum pandemi di Blok M itu hari Rabu malam kita membahas kitab Al-Kabair, itu tidak kurang dari 8.000 orang yang hadir. Masya Allah, setiap seminggu selesai? Ya, itu hanya hari Rabu malam, 7.000-8.000 orang itu penuh gitu. Kalau tablik akbar sudah di atas 10.000, di Makassar sampai 30.000 sekian pada satu tablik akbar. Jadi antusiasnya banyak dan rata-rata 90% orang masih muda semuanya. Dan ini berita yang menggembirakan gitu. Saya berharap memang generasi muda ini yang justru sekarang tampil menutupi kekurangan-kekurangan generasi sebelumnya dalam kedekatan diri kepada agama. Jadi mari kita bersama-sama kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, karena umur kita terbatas. Justru saya berharap ya konsep-konsep dan simbol-simbol yang sering disebarkan, masih muda habisin aja dulu, coba aja dulu gini dan segala macam. Jadi seakan-akan memang saatnya coba rokok, coba narkotika, coba seks bebas, itu dan banyak harus mengatakan itu hal yang biasa dilakukan begitu Ustaz? Ya itulah, karena dijadikan simbol tadi. Mumpung masih muda, bahkan orang tuanya bilang sama anaknya, kan masih muda udah, pacar kamu mana, dan seterusnya. Jadi motivasinya ke sana. Nah kita sekarang coba ubah kekurangan orang-orang tua kita dulu tuh, sekarang enggak. Justru Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'jilu min syabin laisrahu sabwa. Allah sangat kagum dengan anak muda yang tidak ikuti hawa nafsunya. Justru kekuatan kita di masa kita kuat, kita sehat, dari pertama balik itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan hafal Quran, yang mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meninggal walaupun masih muda itu kita sudah dipastikan masuk ke dalam surga gitu. Jadi jangan relevansinya tobat itu sama orang tua saja. Emang harusnya anak-anak muda. Nah ini juga benar teman-teman sekalian, karena banyak yang mengatakan nggak apa-apa, lebih baik nakal duluan daripada nakal belakangan. Kalau kita bisa baik, insya Allah terus menerus, kenapa enggak teman-teman sekalian. Jadi Masya Allah hari ini kita belajar banyak dari Ustaz Khalid, mulai dari belajar mengenai entrepreneur, mulai dari ta'aruf, mulai dari nasihat untuk para selebriti, sampai kemudian dakwah lewat sosial media. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Khalid bermanfaat untuk kita semua. Dan di akhir video ini, teman-teman, atas izin Ustaz Khalid, kita akan ajak tempat di mana Ustaz Khalid biasanya ceramah secara online. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Kata Ustaz nggak boleh jazakallah, tapi harus pakai khair. Jazakallah khair Ustaz. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum. Nah, teman-teman sekalian, ini saya lagi ada di restoran Ustaz Khalid lantai 2. Sekarang kita mau ke lantai 3. Ustaz Khalid ngajak ke tempat studio beliau syuting. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi, semoga saya punya studio juga kayak gini. Coba kita lihat. Assalamualaikum. Mana di Mas ya? Assalamualaikum. Apa? Oh ini Ustaz, lokasinya Ustaz. Ini studio Ustaz Khalid biasanya syuting di sini teman-teman sekalian. Wah, ini saya belum punya ininya nih Ustaz. Bapak kayak gini Pak. Jadi kita lihat tempat syutingnya Ustaz Khalid. Ini tuh ada apa ya? Backdropnya keren lagi nih teman-teman sekalian, pakai kain gini. Bendera. Oh ini ada laptop di sini nih. Kemudian kameranya, coba teman-teman lihat kameranya banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4 kamera. Lampu-lampunya juga komplit. Mana lampunya? Jadi,
Buatin dong gini Pak. Soalnya selama ini kan online nih. Iya. Saya tuh nggak punya tim buat kayak Ustadz nih. Kayaknya harus ada satu ruangan khusus untuk tempat dakwah, jadi lebih tenang. Bisa nggak bobot Pak? Bisa nggak? Jadi beliau sudah berjanji pada saya untuk membuatkan studio ini, teman-teman sekalian. Jadi doain aja ya, semoga punya ruangan khusus buat dakwah nih. Enak nih kayak gini nih. Karena selama ini saya dakwahnya itu kalau online tuh di kamar, teman-teman sekalian. Jadi kadang anak mau masuk lah, anak mau ikutan main lah di kamar tersebut, jadinya terganggu. Di sini kita lihat. Nyala aja semua lampunya. Apa Pak Ustadz? Sudah nggak, biar terang. Ini juga kita ada layar TV-nya. Oh ada TV. TV buat apa Ustadz? Jadi habis saya live di sini, nanti di sini ada bagi-bagi hadiah. Wow, udah kayak acara TV, Masya Allah. Bagi-bagi hadiah umrah Ustadz? Ada hadiah utamanya umroh. Oh Masya Nanti kita Allah. bagi-bagi buku, ya, terutama yang kita bedah. Ustadz, mau tanya, maaf Ustadz ada sekali ceramah ada 4 kamera Ustadz? Ya? Sekali ceramah 4 kamera? Iya, jadi ada beberapa sudut. Ada beberapa sudut. Berarti kameramennya 4 Ustadz? Oke, kembali nih aja satu. Itu lampu-lampu solid nih. Kalau dakwah di luar, oke, jarang masukin ke YouTube. Kadang panitianya masukin bukan lagi. Oh, harusnya dimasukin. Ini namanya profesional, teman-teman sekalian. Kita belajar bagaimana caranya untuk dakwah tampilannya tuh rapi gitu loh. Sama remote AC-nya Ini mana? banyak kan? Salon ya? Bukan. Ini kita buat dari Malaysia. Di Indonesia nggak ada Ustadz? Belum ada buat seperti ini, jadi masih rakitan-rakitan kalau di Indonesia. Saya udah request sama suami saya minta dibuatin kayak gini Ustadz. Dia berjanji mau buat. Masya Allah. Tahu sih Ustaz, cuman ya gitu kita kadang-kadang Ustadz, kenapa harus ada ini? Ustadz kan semua orang udah tahu nama Ustadz. Ini pertanyaan receh ya teman-teman sekalian. Kan semua orang sudah tahu Ustadz Khalid. Kenapa lagi ada ini Ustadz? Coba kita lihat jawaban Ustadz. Yang penting tidak ada titelnya. Oh iya. Karena kalau kita lihat pangsa pasar di Indonesia itu masih banyak yang belum menyentuh medsos. Jadi di antara persentase sebenarnya yang sudah ikutin atau belum ikutin itu lebih banyak yang belum ikutin. Jadi memang mereka belum tersentuh sama sekali. Jadi Ustadz pasang ini yang penting nggak ada gelar-gelar macam-macam. Padahal gelar itu Doktor Khalid Salamah bla bla bla, tapi belum pakai nama langsung. Ini ada laptop ya Ustadz ya? Iya, itu biasa kalau kita zoom sekarang pakai itu. Kalau enggak, biasanya cuma kajian kitab langsung aja. Jadi kita siapin clip on-nya gitu kan yang tadi saya Oh bilang. iya, jadi tadi Ustadz ingetin saya, kenapa kameranya nggak ada ini, apa nih namanya kelihatan Ustadz? Ini. Padahal yang orang TV saya ya teman-teman sekalian, tapi yang lebih canggih Ustadz Khalid langsung. editor berapa orang Ustaz? Masya Ada di dalam Allah. nanti antum lihat. Oke Ustadz. Antum berapa orang kameramen? Ada 3. Ini kameramennya Ustadz nggak Dari ada yang 3. masuk semua? Ada 2 di sini. Dua, kalau di sini dua. Enggak, bukan. Totalnya Total semua. Ada di lapangan ada 3. Editor? Editor itu 3 juga. Buku-buku wajib teman-teman sekalian. Tuh kan banyak yang nanya nih buku-buku wajib apa nih? Tuh lihat tuh. Ada Minhajul Qasidin, Minhajul Muslim. Kemudian saya sering bahas Minhajul Muslim ya Ustaz. Iya. Sebab lebih mudah. Dia lebih padat. Banyak ya teman-teman sekalian. Sekarang kita mau menuju ke ruang editor. Let's go. Assalamualaikum. Ini ruangan apa Ustaz? Ini semua yayasan cerita kreatif tidak bergerak di sosial ada di sini. Pak mungkin tidak asing di kalangan selebriti bu ya, sutradara dulu ya. Assalamualaikum Pak. Di foto ya Pak ruangannya Pak, biar saya terinspirasi. Ruangan kerja. Berantakan, arsitek bergabung gambar. Ini kameranya dan edit. Itu acaranya Wisnu kemarin lagi diedit. Editor ada berapa Ustaz? Ada berapa Dimas? Wah canggih. Kameramen 3, editor 3, setiap hari upload nggak tahu berapa uploadnya banyak banget. Sehari berapa Mas uploadnya Mas? Sehari Insya Allah sekitar 6-7 konten. YouTube. Sehari 7 konten. Instagram? Instagram sama. Jadi konten-konten dari YouTube kita naikkan juga di IG. Sehari 7 konten.
desain grafis. Desain grafis. Ya. Masya Allah. Tapi ini teman-teman ini Mas Rabi sama Mas Farid ini di semua unit Gatsu Enterprise, jadi bukan hanya desain untuk flyernya taklim, tapi untuk semuanya. Jadi kita ada kesempatan voucher. Iya, keren banget. Bisa ada pesantren nggak bisa? Ada, tapi masih di Sulawesi. Insya Allah kita akan fokus di Sulawesi. Ini kita sekarang lagi tahsin online. Jadi semua pegawai di sini punya kewajiban mengikuti tahsin dan tahfidz. Masya Allah. Mereka kalau dalam 2 tahun berhasil mengikuti program hafal 30 juz, kita kasih 10 juta. Dan waktu sholat juga harus break, mereka harus di masjid semua laki-laki. Semua pegawai harus jadi hafiz, insya Allah. Hadiah 10 juta umroh udah soalnya. Apa ya Ustaz ya? Nih lagi pada tahsin nih tuh. Jadi ternyata ahlul Quran itu ya tidak hanya sekedar menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran, tapi bisa terlibat dalam semua profesi. Jadi semua profesi diisi oleh orang-orang yang cinta Quran. Besi-besi Mas Khalifah. Gitu deh teman-teman. Canggih ya teman-teman ya. Lihat laptopnya ada berapa teman-teman? Komputernya Masya Banyak Allah. 1 Pokoknya teman-teman doain saya juga bisa begini satu hari nanti. Ya, tolong diwujudkan suami saya supaya kita kesini tuh menggali inspirasi, mendapatkan inspirasi. Oke, Ustaz. Terima kasih teman-teman semua. Ustaz yang pernah ke kantor Ustaz siapa Ustaz? Oh, ternyata saya nggak eksklusif karena udah pernah ada yang syuting di sini. Sering bentrok juga jadwalnya. Tapi di sini itu baru kemarin. Ini belum ada nih. Baru kemarin. Berarti on air, keep silent. Saya kalau dakwah anak saya sering masuk Ustaz. Sering gedor-gedor. Jadi nggak khusyuk. Kayaknya harus nyewa rumah sebelah. Iya ya Allah. Ada kantor. Ini apa Ustaz? Ini untuk ranger ini private area untuk orang. Kalau kita tutup ini nggak bisa masuk. Staff community. Kita lihat tuh ada Mereka yang dilarang ngaji. masuk di sini. Ini perempuan semua saat ini santri pengapal Quran semua di sana. Cuma oke sama satu-satu. Nah, masih di kantornya Ustadz Khalid nih, di lantai paling atas. Tadi kan Ustadz Khalid sempat ceritain bahwa beliau juga membuka sebuah aplikasi supaya teman-teman bisa mendapatkan jodohnya. Ternyata saya bersama dengan Ustadz siapa Ustadz? Ustadz Andiko. Ustadz Andiko ini ternyata yang bertanggung jawab terhadap website Mawaddah tadi ya Ustadz. Nah, tadi kan saya nanya sama Ustadz Khalid nih, yang ikut tuh berapa orang dan yang udah jadi itu berapa orang? Ustadz Khalid belum bisa jawab karena yang langsung terjunnya kan Ustadz Andiko ini. Yang ikut tuh berapa orang sih Ustadz? Yang daftar alhamdulillah udah lebih dari 100.000 peserta. Oh, 100.000 jomblo. Yang melapor ke kita alhamdulillah yang sudah berhasil menikah itu ada sekitar 900 pasangan lebih Masya Allah. yang sudah menikah melalui website mawaddahindonesia.com. Jadi diketik nanti mawaddahindonesia.com. Tahu Pak Ustadz? Saya banyak yang ikut aplikasi itu, tapi belum dapat jodohnya katanya. Itu kalau nggak itu berapa kali ta'awunnya ta'aruf ini gagal? Boleh coba sampai berapa kali? Atau ada bebas? Bebas sih kayaknya kagak dulu nanti ya. Iya, ya. Kadang ada peserta yang seminggu daftar dia langsung dapat. Masya Allah. Ada yang udah Ada yang saya tadi juga dari aplikasi ini. Alhamdulillah. Iya ya? Oh, alumni pantesan akhirnya ngurusin ini. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah berkeliling ke kantornya Ustadz Khalid. Semuanya berada di satu bangunan dan rumahnya Ustadz di sebelah ya Ustadz ya. Rumahnya Ustadz dekat di sini di sebelah. Jadi di situ ada restoran, ada kantor, ada travel, semuanya ada di sini. Kita doain semoga Ustadz Khalid senantiasa sehat, panjang umur, berkah usianya, terus mendapat ilmu kepada kita semua, dan semoga teman-teman senang lah dan mendapatkan banyak inspirasi dari tayangan ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.